Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Nafisa Islamiyati dengan NIM E1E022147. Dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi sastra anak, di sini kakak akan menceritakan sebuah kisah legenda yang berjudul Legenda Batu Menangis. Penasaran dengan kisahnya? Yuk simak cerita berikut. Alkisah, hiduplah seorang ibu dengan anak gadisnya yang cantik jelita bernama Darmi. Namun sayang, putrinya mempunyai beringai yang tidak sama dengan paras cantiknya. Ayah Darmi telah lama meninggal, sehingga ibunya terpaksa harus bekerja di ladang demi keberlangsungan hidup mereka. Setiap hari bekerja di ladang membuat kulit ibu Darmi jadi semakin gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi sang putri satu-satunya. Namun, Darmi tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan dan enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Jika ibunya meminta bantuan padanya, ia akan marah-marah pada ibunya dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Sang anak sungguh pemalas dan manja. Setiap hari yang dilakukannya hanyalah bersolek dan bersolek. Tak pernah sekalipun ia membantu ibunya bekerja. Hingga suatu hari, Ibu, cepat kemari, cepat dong Bu. Ada apa anakku? Ada apa gerangan? Lihat ini Bu, sisirku patah. Aku jadi tidak bisa berdandan. Aku minta yang baru. Iya nak, nanti kalau ibu ke pasar, nanti kita beli yang baru. Aku juga minta dibelikan perhiasan baru. Tapi ibu tidak punya cukup uang nak. Pokoknya aku mau sisir dan perhiasan baru. Kalau tidak, aku akan pergi dari rumah ini. Sang ibu menjadi sedih karena ulah sang anak. Malam itu, sang ibu nampak gelisah. Ia pun memutuskan untuk memecahkan celengan yang selama ini ia tabung yang sudah susah payah ia dapatkan dari hasil bertani di ladang. Namun, demi mengabulkan permintaan sang anak satu-satunya, ia rela memecahkannya. Esoknya, dengan gembira, Ibu Darmi memberitahukan kepada anaknya, "Nak, Ibu mempunyai sedikit uang untuk membeli sisir baru. Ayo kita pergi ke pasar." Asik, sisir baru, perhiasan baru. Mereka pun pergi ke pasar. Selama perjalanan, Darmi tidak mau membantu membawakan sayur dagangan ibunya. Setelah perjalanan panjang menuruni bukit, mereka pun akhirnya tiba di pasar. Sebelum memasuki pasar, Darmi berpesan kepada ibunya, "Ibu, sebaiknya ibu berjalan agak jauh dariku." "Kenapa nak?" "Sudahlah, ikuti saja perkataanku. Mana uangnya? Aku mau beli sendiri." Sang anak rupanya merasa malu mempunyai ibu yang tidak secantik dirinya. Saat sampai di toko perhiasan, Darmi nampak kebingungan dalam memilih perhiasannya. "Apakah kamu sudah menemukan yang pas, nak?" Apakah ia ibumu?" "Hah? Ibuku? Apa kau bercanda? Dia tak mungkin ibuku." Ibu terkejut. Ia kecewa mendengar perkataan anaknya, tetapi ia memilih untuk memaafkannya. Setelah membeli perhiasan dan sisir, mereka pulang ke rumah. Sama seperti waktu berangkat, Darmi enggan berjalan berdekatan dengan ibunya karena malu. Saat di perjalanan pulang, Darmi bertemu beberapa pemuda. "Hai Nona, kamu tampak sangat cantik sekali." "Ya benar, bolehkah kami tahu siapa namamu Nona?" "Siapakah mereka ini nak? Apakah ia ibumu?" "Hah? Dengar ya, ibuku itu jauh lebih cantik daripada dia. Dia itu hanya pembantuku." Kali ini ibunya sudah tak sanggup lagi menghadapi perilaku Darmi. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Ia pun berdoa,
Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba dengan teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anakku yang durhaka ini ya Tuhan, hukumlah dia. Seketika langit menjadi gelap, angin berhembus kencang. Sang anak terkejut, tiba-tiba kakinya terasa kaku. "Ah, Ibu, ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan?" Sedikit demi sedikit tubuhnya mulai berubah menjadi batu. Darmi menangis tanpa henti, sementara ibunya hanya bisa menangis pilu. "Ampun Bu, ampun, ampun Bu, aku tidak akan berkata seperti itu lagi." Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi pun tetap menjadi batu. Dan dari dalam batu tersebut terus mengalir air mata sang anak. Darmi harus menanggung hukuman atas perbuatannya karena durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar.